Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deddy gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Aji. Bu Aji, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tambah seger ya. Iya, Kayak bajunya anyaran ya. sama. Lama nggak dipakai. Oh gitu. Iya. Soalnya sayanya baru tahu baju Pak Deddy yang sekarang. Baik, Pak Deddy, hari ini adalah pendampingan individu ketiga ya. Iya. Tentunya saya akan menyampaikan tujuan pendampingan pada hari ini. Iya. Tujuan pertama adalah setelah pendampingan ini diharapkan Pak Deddy dapat mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi ya. Iya. Kemudian tujuan yang kedua diharapkan Pak Deddy dapat memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik Pak Deddy selaku guru dan selaku guru penggerak, calon guru penggerak ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Deddy diharapkan dapat merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran tentunya yang berpusat kepada peserta didik dan melibatkan orang tua siswa. Nah, sedangkan pada ini tema pendampingan pada hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, tentunya kita akan fokuskan pendampingan kali ini menjadi 3 bagian Pak Deddy. Bagian pertama kita akan refleksi hasil survei feedback yang kemarin kan umpan balik dari teman-teman ya tentang penilaian sendiri tentang kompetensi Pak Deddy selaku calon guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya keterlaksanaan dari tahapan bagja yang sudah Pak Deddy lakukan. Baik, itu Pak Deddy ya. Iya. Oke, siap ya. Siap untuk bercoaching dan berdiskusi ya, santai aja. Pak Deddy kan 1 bulan ini sudah belajar daring lagi ya Pak. Iya. Apakah selama 1 bulan ini ada kendala-kendala atau tantangan yang Pak Deddy hadapi? Alhamdulillah selama pembelajaran daring melalui LMS maupun dengan fasilitator maupun dengan instruktur semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin kalau kendala-kendala mungkin hanya ada di sinyal ya, mungkin karena cuaca di Indramayu sedang hujan Ya. Kemarin mati bahkan lampu banjir ya. juga, iya, Betul. jadi mungkin sinyalnya agak terganggu. Mungkin itu aja Bu kalau kendala selama proses daring. Iya, tadi Pak Deddy katakan bahwa kendalanya sinyal karena memang Indramayu ini beberapa hari ini hujan terus ya, bahkan sampai banjir. Terus apa yang Pak Deddy lakukan supaya tidak ketinggalan daring itu? Tentunya dengan terus mengerjakan LMS dengan tepat waktu. Intinya itu kan kalau tepat waktu tugas tidak menumpuk, tentunya semua proses dalam pembelajaran daring akan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal. Untuk menghadapi cuaca yang Indramayu memang kemarin ekstrim, tentunya saya lebih nyaman kalau melakukan kegiatan LMS itu di sekolah karena cuacanya kan sore, di sekolah sudah sepi, di sekolah juga sinyalnya mungkin baik, Bagus lebih ya. baik daripada di rumah. Begitu Bu Haji. Ya siap. Bagus, terima kasih banyak. Emang Pak Deddy sangat luar biasa nih adalah mengerjakan LMS tepat waktu, aksinya juga tepat waktu karena Pak Deddy sudah bisa memanage waktu dengan baik ya. Padahal Pak Deddy kan sangat sibuk. Terima kasih saya ucapkan selaku PP, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga ke depan Pak Deddy akan lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Amin. Nah sekarang udah capaian dalam 1 bulan terakhir ini apa yang kira-kira sudah Pak Deddy, wah aku udah tercapai nih loh, misalnya dari penerapan budaya positifnya kah atau kemarin waktu pendampingan individu tentang komunitas praktisi gitu, coba ceritakan. Ya, tentunya untuk ketercapaian saya sebagai calon guru penggerak kemarin dalam pengembangan budaya positif, tentunya saya sudah menyampaikan, mendiseminasikan tentang budaya positif itu kepada rekan-rekan guru-guru yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini dapat menciptakan budaya positif dapat menjadi pembiasaan di sekolah sehingga sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Begitu Bu Haji. Alhamdulillah, memang ketika sekolah itu nyaman. Saya juga kemarin di SMP 1 itu kepala sekolah sampaikan bahwa setelah CGP menerapkan budaya positif itu anak-anak betah di sekolah, bahkan sampai sore pun dia nggak mau pulang gitu. Nah, diharapkan seperti itu ya Pak Deddy ya. Alhamdulillah Pak Deddy juga sama sudah menerapkan budaya positif di sekolah, berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru sehingga anak itu nyaman, betah untuk mencari ilmu di sini. Ya.
Baik, Pak Dedi, terima kasih. Kita lanjut dengan pendampingan inti ya, Pak. Ya, Jadi kemarin kan Pak Dedi sudah mendapat umpan balik dari kepala sekolah, kemudian 5 guru jawat, kemudian dari 5 siswa. Nah, kira-kira dari responden semua itu kompetensi apa yang harus Pak Dedi lebih tingkatkan lagi, atau memang yang harus mungkin dikurangi atau apa gitu? Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah dulu bisa diceritakan. rata-rata hampir sama sih umpan balik dari rekan guru maupun dari kepala sekolah. Mungkin untuk yang perlu ditingkatkan dari saya adalah tentang kompetensi kepemimpinan dari pengembangan sekolah. Dalam hal ini tentunya saya harus lebih meningkatkan dalam kompetensi tersebut pada kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah, karena saya sebagai CGP tentunya mempunyai ibaratnya beban moral yang lebih untuk meningkatkan pengembangan di sekolah, karena pengembangan di sekolah ini tentunya berjalan lurus. Seandainya saya mau mengeksplor apa yang saya punya, tentu dapat disampaikan, dapat dikembangkan dalam ide-ide baru untuk pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa rata-rata dari kepala sekolah, rekan guru itu dalam pengembangan sekolah. Nah, sekarang apa yang akan Bapak dilakukan nih untuk bisa tercapai apa yang teman-teman inginkan dan Ibu Kepala Sekolah inginkan? Iya, tentunya untuk pengembangan sekolah, karena banyak aspek ya, banyak faktor dari pengembangan sekolah tersebut. Tentunya yang paling utama saya harus berkolaborasi dengan rekan guru, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Selain itu berkolaborasi juga dengan orang tua murid, karena pengembangan sekolah itu ibaratnya luas. Mau dibawa kemana ke sekolah kita itu tentunya seluruh warga sekolah harus berperan aktif. Dalam hal ini tentunya saya untuk mengawalinya harus mempunyai ide-ide baru untuk membuat sekolah ini semakin berkembang gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Memang betul apa yang tadi Pak Dedi katakan, sekolah tidak mungkin berkembang tanpa dukungan semua pihak, baik orang tua, kan komite ya Pak Dedi ya, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Nah, sekarang apa sih rencana Pak Edi ke depan supaya itu bisa apa yang Pak Edi inginkan dan teman-teman bisa tercapai. Kemudian ini juga dalam rangka mengasah ya kompetensi guru penggerak nih Pak Dedi nih, apa rencana real yang akan mungkin ke depan Pak Edi lakukan? Ya, untuk pengembangan sekolah tentunya saya pengen membuat sekolah ini lebih dikenal di masyarakat. Tentunya dalam hal ini alhamdulillah kemarin sekolah ini juga sudah membuat medsos Instagram untuk mengenalkan sekolah ini ke khalayak yang ada di lingkungan sekitar sini. Tentunya melalui Instagram tersebut dapat memuat apa yang dilakukan anak-anak di sekolah, prestasi apa yang anak-anak dilakukan sekolah, agar kegiatan tersebut dapat terekspos ke masyarakat yang mengikuti Instagram tersebut. Karena itu sangat penting, karena media sosial sekarang sangatlah berguna dalam mengenalkan sekolah, sangatlah berguna untuk menjadi daya tarik sekolah kita agar sekolah kita semakin dikenal. Selain itu, di media sosial tersebut dapat memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, itu ada anak saya di situ, memberikan penghargaan kepada anak, terlebih lagi kepada orang tua. Tentunya dengan tampil di medsos itu orang tua akan lebih bangga, anak-anak menjadi lebih bangga dan lebih bersemangat lagi untuk berprestasi ke depannya untuk sekolah maupun untuk dirinya pribadi. Begitu. Sangat luar biasa ya, tadi Pak Dedi sudah melakukan pembuatan media Instagram ya, untuk mengenalkan kepada orang tua juga. Setiap kegiatan Bapak pasti upload ya di IG tadi supaya orang tua bangga dan sekaligus penghargaan kepada siswa, sehingga siswa dan orang tua bangga, oh anakku ada di IG ya gitu. Karena memang sekarang tentunya tadi Pak Dedi sudah sampaikan, zaman sekarang zaman digital ya. Tentunya kita selaku guru, apalagi guru penggerak ini ya, tadi Bapak katakan ya mungkin ada beban sedikit ya dibanding dengan guru yang lain gitu, tapi tidak apa-apa, lakukan semua dengan keikhlasan ya kan. Insya Allah nanti hasilnya juga akan Pak Dedi akan rasakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kira-kira saya mau tahu yuk, kemarin Pak Dedi kan sudah membuat media itu dan lain-lain. Tentunya siapa aja yang Pak Dedi libatkan dalam pengisian konten IG itu? Ya, tentunya dalam pembuatan Instagram itu kami berkolaborasi dengan, terutama izin dulu dengan Ibu Kepala Sekolah selaku pemimpin dari sekolah ini. Selain itu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang berkompeten tentunya di bidang IT, dan tentunya
saya juga berkolaborasi dengan orang tua murid agar apabila anak-anak mempunyai prestasi, selain prestasi ibaratnya yang nggak ada di sekolah, tapi itu anak yang diikuti bisa kami eksplor di Instagram sekolah tersebut. Tentunya dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua murid, semuanya akan menjadi lebih mudah dan lebih baik ke depannya. Baik, sip, keren. Ya Pak, semoga nanti kedepannya lagi UPTS Negeri 2 Kepandian semakin lama maju, semakin dambaan ya, menjadi dambaan dan harapan ya masyarakat yang ada di sekitar Kepandian ini. Baik, kita akan lanjutkan tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak Dedi ya. Pak Dedi kan kemarin sudah belajar ya daring modul 2.2 ya tentang sosial emosional. Nah, kira-kira Bapak mempelajari apa nih di modul tersebut? Ya, kemarin pada modul yang 2.2 ya berarti itu. Ya, modul pembelajaran sosial emosional. Saya mempelajari tentang kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 5 aspek. Pertama 5 aspek itu, yang pertama adalah tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya kompetensi sosial emosional ini sangat penting, terutama bagi diri saya dan juga bagi para murid dalam mengelola emosi agar apabila terjadi permasalahan, menghadapi permasalahan, kami semua dapat menyelesaikan dengan kepala dingin, menyelesaikan dengan baik, tidak menggunakan emosi untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya kompetensi sosial emosional ini sangat baik dalam kesinambungan sekolah agar anak-anak merasa kalau sudah tidak emosi, sudah baik dalam berperilaku, tentunya akan tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik, tadi Pak Idi sudah sampaikan, Bapak sudah belajar banyak ya tentang modul 2.2 yaitu tentang sosial emosional. Nah, apakah Pak Idi sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di sekolah nanti atau di kelas Pak Dedi nanti? Ya, tentunya pembelajaran sosial emosional ini sudah saya rencanakan untuk saya masukkan di dalam pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya sudah dimasukkan sebenarnya, tapi memang mungkin ini sebuah bahasa yang baru ya bagi guru, seorang guru, tapi dalam prakteknya di lapangan sebenarnya pembelajaran sosial dan emosional ini sudah terselipkan lah ibaratnya. Seperti kalau dalam pembelajaran PJOK tentunya ada KSE, kompetensi sosial emosional dalam keterampilan berrelasi, karena dalam hal itu ada aspek komunikasi, ada aspek kerjasama. Nah, hal itu tentunya sebenarnya sudah dilaksanakan, tinggal bahasa yang baru ini mungkin untuk peningkatannya perlu ditingkatkan lagi, perlu dieksplor lagi agar anak-anak memahami tentang kompetensi sosial emosional ini. Baik, tadi Pak Edi sudah menceritakan bahwa Pak Edi sudah menerapkan ya pembelajaran sosial emosional ini. Nah, apa harapan Pak Edi nih setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak yang pas kegiatan olahraga gitu? Ya, harapan saya terhadap anak-anak untuk dapat menerapkan tentunya KSE ini dari 5 aspek tersebut dalam pembelajaran, baik pembelajaran dalam kelas maupun saat praktek di lapangan. Nah, ketika anak-anak itu dapat mengelola kompetensi sosial emosionalnya, tentunya anak-anak akan lebih percaya diri dalam proses belajar mengajar. Mereka lebih dapat mengendalikan emosinya, mereka dapat menjaga hubungan baik dengan temannya, mereka dapat mengatur apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, dan dapat terjalin komunikasi yang baik. Intinya kan itu. Jadi sosial emosional anak itu dapat berjalan dengan baik, dapat dikelola dengan baik oleh anak-anak, sehingga anak-anak dalam belajar dapat nyaman antara satu dengan yang lainnya. Itu harapan Mbak Dedi ya, intinya mah anak nyaman ya. Ketika tadi yang Bapak disampaikan kan, ketika anak sudah belajar itu dan Bapak menerapkannya, pasti anak yang tadinya mungkin pas ketendang bola dikit emosi yang enggak, sekarang sudah enggak. Jadi kan membuat rasa nyaman kepada anak-anak ya. Baik, kira-kira ada hal-hal yang kemarin kan saya dapat dari teman lain itu ada yang menemukan sesuatu yang membuat anak itu sampai gurunya kaget. Itu di sini nggak ada ya Pak, misalnya tentang anak yang ke ininya di luar batas gitu, nggak ada. Sudah jadi setelah Pak Didi menerapkan itu, alhamdulillah semua di sini baik-baik aja ya.
Baik, sekarang kita lanjut ke tentang keterlaksanaan tahapan baca ya Pak Dedi ya. Kemarin kan di Lokakarya 2 tuh kan Pak Dedi sudah diskusi, sudah presentasi tentang Bagja ya kan. Nah, sekarang apakah Pak Dedi telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Dedi sendiri? Iya, tentunya metode Bagja ini sangat baik ya dalam untuk membuat suatu perubahan, terutama bagi diri saya. Bagaimana perubahan Bagja ini, terutama dari di awal dibuat pertanyaan, atur gali mimpi, atur eksekusi. Tentunya hal-hal ini menjadi prosedur yang harus saya lewati agar suatu prakarsa, suatu perubahan yang baik dalam diri saya itu dapat terwujud. Tentunya dalam hal baik pembelajaran, baik teori maupun praktek di sekolah, melalui alur Bagja ini, metode Bagja ini akan membuat suatu perubahan yang baik. Seperti contoh mungkin kalau khususnya di pembelajaran olahraga ya, salah satu faktornya ada program perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, menggunakan metode Bagja ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam penciptaan perilaku hidup bersih dan sehat anak-anak di sekolah. Nah, salah satu prakarsa perubahan yang saya inginkan tentunya kemarin adalah tentang penerapan atau pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dari anak di lingkungan sekolah. Nah, dari PHBS tersebut saya mengharapkan anak-anak mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat agar anak itu dapat menciptakan tubuhnya yang sehat, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau sudah sehat tentunya saat proses belajar mengajar mereka dapat fokus, mereka dapat konsentrasi dalam kegiatan belajarnya. Gitu Pak Haji, salah satunya seperti itu. Siap, luar biasa nih Pak Dedi ya. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan bahwa Pak Dedi menginginkan siswa-siswa yang tadi mempunyai pembiasaan hidup sehat ya Pak Dedi ya. Bagaimana dengan hasilnya Pak? Apa sudah sesuai dengan visinya Bapak hasil yang diperoleh nih? Iya, untuk menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat, alhamdulillah anak-anak tentunya pada awalnya saya harus mensosialisasikan dulu ya tentang PHBS ini, bagaimana pentingnya PHBS buat anak-anak. Hasilnya alhamdulillah anak-anak yang perilakunya kemarin mungkin belum memahami secara penuh, alhamdulillah semakin lama semakin ke depan semakin membaik. Anak-anak mulai berperilaku bersih, mempunyai keinginan untuk membuat badannya sehat secara pribadi. Nah, selain itu faktor lain tentunya banyak ya. Dari guru tentunya harus memberi teladan saat mereka mempraktekkan perilaku hidup bersih tersebut. Yang kecil-kecil saja sebenarnya gampang, membuang sampah pada tempatnya. Untuk anak-anak tentu ada melaksanakan regu piket di kelas agar sekolah dapat bersih dan sehat gitu Haji. Baik, tadi Pak disampaikan ya, alhamdulillah hasilnya anak-anak sudah semakin baik, semakin sadar, karena tidak hanya Pak Dedi, juga semua guru di sini sudah memberikan tauladan dengan hanya mungkin ada sampah kotor guru itu mengambil kemudian menaruhkan di tempat sampah. Nah, memang itu sesuatu yang sangat luar biasa Pak, karena anak zaman sekarang kan tidak hanya disuruh ya, tapi contoh itu yang mungkin dibutuhkan gitu. Nah, tadi Bapak Dedi udah cerita bahwa alhamdulillah anak sudah sadar ya, semakin membaik gitu. Apakah ada tantangan yang Pak Edi hadapi ketika menerapkan tahapan Bagja ini? Misalnya kan ada anak yang ketika buang sampah masih ada yang sembarangan, melemparnya dari jauh. Bisa kayak gitu Pak Dedinya. Ada misalnya sampah di sana dia melempar. Apakah ada yang masih seperti itu? Iya, tentunya masih ada ya, karena murid itu memang beragam. Beragam ya, betul. Tentu murid yang beragam, tentu kita harus menyikapinya dengan ibaratnya kita harus mengelola tadi kompetensi sosial emosional tersebut agar anak ya kalau dinasihatin dapat mengikuti apa yang kita nasihatkan ke anak. Seperti contoh mungkin ya, karena anak merasa kalau di kelas atas kan ibaratnya tidak diawasi, tidak ketahuan guru lah kalau buang sampah. Nah, ternyata masih ada aja kejadian anak membuang sampah dari ruangan atas, dari kelas atas ke bawah. Lempar gitu ya. Iya, tentunya hal itu harus kita tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat, karena hal seperti itu kan contoh yang tidak baik bagi anak. Kalau kita selalu sabar, selalu terus-menerus untuk menasihatinya, mudah-mudahan anak dapat merubah perilaku tersebut gitu.
Baik. Ya, tadi harus kontinu ya Pak ya, Ya, berkesinambungan gitu, karena namanya juga anak kan, ketika kita berkontinu menasihati terus-menerus akan menjadi sebuah budaya tadi ya. Iya. Budaya mereka sadar bahwa memang hidup bersih itu memang diperlukan gitu. Apalagi sekarang kan zamannya ini musim hujan ya kan. Iya. Kalau kita membuang sampah sembarangan kan banjir, enggak Iya. buang sampah sembarangan aja sudah banjir ya enggak gitu. Baik Pak Dedi, tadi Pak Dedi udah sampaikan ya terkait pelaksanaan baja, tantangan, harapannya kan. Nah sekarang ke depan nih apa yang Pak Dedi akan lakukan terkait pelaksanaan dan baja supaya benar-benar mencapai visi yang Pak Dedi harapkan? Ya, tentunya dalam visi guru penggerak kemarin yang saya inginkan adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, unggul, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Tentunya dalam tahapan bakjan tersebut, anak-anak merupakan hal yang ibaratnya harus kita gali lagi dari anak-anak sendiri, dari saya sendiri, untuk mewujudkan anak-anak yang beriman, bertakwa, unggul, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Terutama dalam hal beriman dan bertakwa. Tentunya menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dalam dimensi beriman dan bertakwa bisa masuk. Selain itu dalam dimensi unggul, alhamdulillah kemarin anak-anak mendapatkan prestasi dalam futsal dari kejuaraan di Alisadi. Alhamdulillah mendapatkan kejuaraan. Tentu unggul tersebut tidak hanya dalam bidang pendidikan, bisa juga di luar, di ekstrakurikuler. Tentunya bimbingan dari guru, bimbingan dari rekan-rekan guru sangat berpengaruh untuk meningkatkan prestasi dari anak-anak. Selain itu di bidang kreatif, alhamdulillah kemarin guru-guru, terutama yang guru kelas 6, kemarin anak-anak sudah mempunyai program baru. Kemarin berkunjung ke Pauman, Batik Pauman. Jadi anak-anak memunculkan bagaimana guru kita berkolaborasi memunculkan kreativitas pada anak dalam hal membatik. Alhamdulillah anak-anak senang, alhamdulillah anak-anak mengikuti kegiatan itu, alhamdulillah anak-anak mendapatkan pengalaman baru dalam membatik. Nah, yang dimensi yang terakhir ada berbudi pekerti luhur. Tentunya kemarin saya di kelas sudah membuat keyakinan kelas bagi anak-anak kelas 6. Nah, dari keyakinan kelas tersebut tentunya saya mengharapkan anak-anak dapat menciptakan suasana yang ibaratnya nyaman sehingga anak-anak tersebut mempunyai budi pekerti yang luhur. Terutama saya juga mengajarkan tentang pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Mudah-mudahan anak dapat menerapkan 5S tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, tidak hanya di sekolah, terutama juga kehidupan sehari-hari di rumah, agar anak merasa ibaratnya mendapatkan kebahagiaan baik di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Keren banget, luar biasa. Jadi apa yang Bapak udah ceritakan tuh sepertinya kayaknya udah tercapai ya, hampir ya. Ya, keren banget nih Pak Dedi, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan semakin ditingkatkan kembali ya Pak. Terutama tadi kan budaya positif, keyakinan kelas ya, kemudian dari sosial emosional ya. Kalau itu Bapak Dedi sudah lakukan, Masya Allah itu sangat luar biasa sekali. Baik Pak Dedi, nggak kerasa sudah di ujung pendampingan, akhir pendampingan. Nah, Pak Dedi, setelah kita tadi sudah banyak berdiskusi ke sana kemari, kemudian Bapak juga sudah menceritakan banyak hal yang sudah Bapak lakukan ya, diterapkan tentang modul 2.1 dan 2.2. Nah, sekarang hal apa yang menarik nih yang Pak Dedi dapatkan dari proses pendampingan hari ini? Alhamdulillah proses pendampingan ini tentunya membawa hal-hal baru bagi saya untuk terus semakin memotivasi diri saya untuk mengembangkan hal-hal baik, praktik-praktik baik di sekolah, agar kedepannya sekolah semakin maju, sekolah semakin berkembang, dan saya pribadi sebagai calon guru penggerak dapat meningkatkan kualitas individu saya untuk mengembangkan sekolah SDN 2 Kepandian ini. Gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam pendampingan individu ke depannya lagi? Tentunya dalam pendampingan individu ini saya membutuhkan dorongan, semangat dari Bu Haji sebagai pengajar praktek saya. Saya membutuhkan masukan-masukan positif agar saya dapat terus berkembang, agar saya dapat terus siap untuk melaksanakan kegiatan CGP ini yang tentunya sangat padat, sangat menguras tenaga, sangat menguras emosi.
Baik, siap, insya Allah. Iya. Tanpa diminta selalu kok. Udah Iya. saya, ya enggak, Iya. tanpa diminta saya udah tahu gitu. Insya Allah saya akan selalu mensupport, apalagi Pak Dedi yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan bocoran sedikit untuk pendampingan individu keempat ya. Nanti di PI keempat itu nanti Pak Dedi menyusun RPP ya dengan unsur diferensiasi, kemudian jangan lupa masukkan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif yang Pak Idi kan sudah menerapkan ya. Nanti RPP itu kalau udah selesai nanti kirim ke saya kasih umpan balik. Nanti Pak Idi perbaiki lagi. Nah nanti pendampingan keempat itu saya akan terjun langsung dan observasi Pak Dedi di dalam kelas. Oke, siap. Siap ya Pak Dedi ya. Bisa di kelas, bisa dipraktekkan. kalau Bisa olahraga, bisa di Iya. dalam, bisa di outdoor, boleh Tapi mangga. mungkin Boleh juga di di luar kelas sana. pas puasa kayaknya. Kayaknya pas bulan puasa PI4 ya. Oh, hebat puasa ya. Iya, Nah, mungkin di dalam kelas kalian kalau puasa ya. Iya. Mangga nanti Lihat kalau sebelum situasi puasa kondisi. ya kita di luar boleh. Nanti kalau misalnya puasa kita di dalam kan. Baik, Pak Dedi terima kasih banyak. Ya. Semoga Pak Yusuf diberi kesehatan. Amin. Kita semua selalu sehat sehingga kita bisa memberikan terbaik kepada siswa-siswa, kepada teman-teman di sini dan juga kepada orang tua. Siap. Dan juga kita bisa menjalankan aktivitas kita selaku calon guru penggerak Pak Dedi kan, selaku guru dan selaku bendahara bos ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika dalam pendampingan kali ini ada yang kurang berkenan di hati Pak Dedi, mohon dimaafkan. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau banyak kekurangan selama pendampingan individu ini, Bu Haji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.